Oke guys, hari ini gue dapet kiriman dari Shopee. Ini equipment buat ini lumayan nanti akan sangat membantu kita di liburan kita 30 hari ke Bali. Thanks buat Witacom, walaupun kita nggak disponsori, tapi mereka barangnya ada satu dan diskon pula 500.000, lumayan. 500.000, tar gue di mana ya unboxingnya? Kita unboxing dulu hari ini jam 12, kayaknya nggak akan mungkin untuk dicoba, tapi kita unboxing dulu dalamnya apa, sekalian unboxing paket ya, karena kan kalau ada kerusakan bisa diklaim langsung. Oke, kita gas unboxing dulu. Nah, oke. Jadi ceritanya kemarin sebenarnya nggak akan ada rencana beli alat satu ini, cuman karena berhubung kita liburannya lumayan santai, lumayan nggak buru-buru, dan nanti bakal banyak banget tempat-tempat yang dirasa outdoor, mudah-mudahan ramah juga. Jadi kita beli alat satu ini, kecil banget, lihat segede tangan, boxnya aja segede tangan, apalagi di dalamnya. Tapi ini lumayan out of the box. Ini sekalian videoin review unboxing ya, karena kan kalau barang-barang kayak gini harus di videoin unboxingnya kayak gimana. Oke, kita langsung unboxing. Ini masih segel, sekalian bukti kalau ini kita unboxing barangnya masih segel ya. Jadi kalau nanti ada apa-apa, kalian bisa bantu gua untuk ngeklaim. Penting ya. Bismillah. Jadi kita rencananya 30 hari sih, termasuk perjalanan dari Bandung ke daerah Jawa Timur dan lanjut ke Bali. Kalau kemarin kan kita ke Bali cuman 1 minggu, 4 hari di jalan, 3 hari di Bali, itu pun nggak 3 hari, cuman 2 hari 3 malam. Nah kalau ini kita 3 hari 2 malam. Nah kalau sekarang karena kita udah nggak terkait dengan waktu kerja orang lain, jadi kita rencana 30 hari plus perjalanan. Jadi kemungkinan di Bali sekitar 2 minggu lebih lah, 2 minggu lebih, 3 mingguan total, dengan perjalanan sekitar 1 bulan kurang kayak gimana di tempat. Ini dia alat yang lagi nggak viral sih sebenarnya, tapi cukup mind blowing buat orang-orang yang tidak bergelut di dunia fotografi, videografi, atau misalkan dia tidak menggunakan drone untuk komersial yang pro banget, cukup untuk dokumentasi keluarga aja. Ini gue lihat review-reviewnya sangat bagus banget, karena pertama orang gaptek pun pasti bisa ngendaliinnya, karena di sini ada 6 mode yang inti dari drone gitu ya. Terus dari segi kualitas gambarnya pun ini kalau nggak salah 4K dan mudah-mudahan 60 fps. Cuman yang gue ragu-ragu ini tidak ada memory cardnya. Di sisi lain plusnya, kita nggak usah repot-repot beli lagi, karena kan untuk memory card yang bisa 4K 60 fps itu harganya lumayan. Kemarin aja nih buat kamera 64 GB itu harganya sekitar 300.000, 200.000, mahal banget. Apalagi kalau misalkan buat drone gitu ya, buat drone ya anggaplah memorinya sama, berarti kan harus modal lagi tuh 100, 200, 500.000. Nah, makanya ini nggak usah pakai memory card lagi. Cuman minusnya berarti kan kapasitasnya terbatas, walaupun sebenarnya udah gede. Kapasitasnya berapa giga ya? Ntar deh kita lihat. Yang jelas kita unboxing dulu. Untuk paket pembeliannya dari tokonya ini nggak ada apa-apa lagi, karena gue belinya yang basic. Menurut gue ini udah cukup buat kita gitu ya, karena kan nggak usah tinggi-tinggi nerbanginnya. Pertama gue takut hilang, kedua juga di Indonesia banyak banget tempat-tempat yang belum ramah drone alias perizinannya susah. Itu yang ketiga juga ya, untuk jarak 30
30 meter katanya untuk menggunakan wireless HP. Gimana wireless HP-nya? Dia mampu menangkap berapa jauh. Nah, ini paket pembeliannya cuma ada box, terus ini ada buku garansi. Ini resmi dari Antam, jadi 1 tahun kalau ada Antam dari TAM, sorry. Ini resmi, jadi kalau dalam 1 tahun ada kenapa-napa bisa diklaim garansi. Dan menurut si tokonya, garansinya itu nggak semerta-merta diganti yang baru. Kalau misalkan ternyata oleh teknisi DJI-nya bisa di servis, ya di servis. Kalau misalkan kerusakannya bukan human error, nanti diganti yang baru. Nah, ini masih segel ya. Ini harganya, kalau mau lihat harganya. Untuk harga sekarang itu di bulan apa sekarang? April 2025, ini harganya sekitar 3 jutaan ya, 3 jutaan, dan kita beli di 2,4 sekian, 2,5 dah, dan gratis ongkir lagi instan. Jadi karena kita rencana besok lusa mau berangkat, terus karena ini pun mendadak, kita kemarin lihat-lihat di mall harganya masih 3,1, 3,2, gimana resellernya. Tapi pas ya namanya juga ibu bos ya, dia pintar banget nyari-nyari barang resmi murah kayak gini. Dia dapat di Shopee dan di kota yang sama juga, jadi bisa instan. Harganya miring, jadi ada kupon sekitar 500.000 lebih. Akhirnya kita beli di 24 sekian ya, walaupun itu bukan harga resmi tapi itu harga diskon. Dan ini masih segel, masih resmi, garansi resmi juga, jadi kita beli aja. Oke, ini masih segel, kita buka aja segelnya. Apa ya namanya segel itu ya, green screen atau green apa gitu ya. Di segelnya kita buka, lihat. Nah, satisfying. Ini segel ya, barangnya masih segel. Kita buka barangnya. Nah, yes, paket pembeliannya ada drone-nya. Drone, kita simpan dulu drone-nya. Lalu ada yang paling penting di dalam paket pembelian barang elektronik, silika gel, karena ini kan menyangkut kamera ya, jadi biar nggak ada jamur di lensa, karena gue juga mainan kamera walaupun nggak terlalu pro. Yang jelas ini harus selalu ada. Terus ada kitab-kitab suci yang pasti nggak akan dibaca, karena kita lebih ya orang zaman sekarang lebih mager, mending lihat YouTube sekalian buat lihat tutorialnya. Lalu di sini ada kotak kecil, ini nggak akan lain dan tidak akan bukan, pasti ada kabel. Oh ya, ini apa namanya, baling-baling serep ya, cuman dua sih, ini cuman 2 doang, nggak ada lagi. Dan di sini ada keterangannya, ini warna kuning A, ini warna biru B. Kita nanti cari tahu maksud dari masing-masing ini apa. Dan ini literally cuma 2, A sama B, ya mungkin buat jaga-jaga aja. Oh iya, propeller namanya, ya kipas lah, kipas atau baling-baling. Lalu ada obeng, ya mungkin nggak akan dipakai juga ya. Lalu ini ada kabel Type C. Nah, tidak ada kepala charger, tidak ada yang lain, udah itu doang, kosong. Itu tidak ada kepala chargernya. Dan kita buka si drone. Ini masih segel juga mungkin ya. Nah, kita buka. Tereng. Jadi kita tuh kemarin iseng-iseng ngobrol sih, lagi cari-cari tempat wisata di daerah. Karena kita mau ke Baluran, karena waktu kita ke Bali tahun kemarin. Ini dapat stiker. Oh, ada stiker juga katanya, ada stiker DJI-nya. Mungkin kita pasang di helm. Jadi tahun kemarin kita ke Baluran, kita ke Bali, tapi tidak mampir ke Baluran karena
waktu itu ya mepet hanya 1 minggu pakai mobil, kita hanya punya waktu 3 hari buat main di sana, jadi kita nggak fokus gitu ya. Waktu nyampe di mana di PLT Upaiton itu, jadi pokoknya karena kita excited pertama kali ke Bali menggunakan mobil, jadi pas di Banyuwangi itu ya udah bablas gitu. Sebenarnya istri gue ngasih tahu sih bahwa sana ada baluran bla 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 segala macam. Gue juga nggak tahu tuh baluran tuh apa. Ya yang gue sadari ya baluran tuh ya udah kayak jalanan yang pinggir-pinggirannya hutan gitu ternyata. Nah jadi intinya nanti kita karena nyantai kita akan lama di Banyuwangi dulu, ya nggak lama sih 1 harian lah. Dan kayaknya kalau di baluran tuh kan kalau view dari bawah tuh kan biasa aja, pakai kamera juga ya paling foto-foto biasa. Dan pas lihat beberapa orang yang review main di sana, mereka kebanyakan dokumentasinya menggunakan drone. Nah ya udah, setelah searching ada drone harganya murah banget, 2 juta sekian, dan sebenarnya dia bisa terbang sampai 10 km kalau pakai RC. Cuman ya pertama gue belum paham banget pakai drone, maksudnya belum pernah pakai drone, dan kalau menerbangkan setinggi itu juga ngeri. Kedua, drone-nya kecil, walaupun sebenarnya banyak yang pakai drone DJI Neo ini menerbangkan setinggi itu juga aman-aman aja, tapi gue belum seberani itu, makanya ya udahlah, kayaknya 30 meter ke atas juga udah cukup. Nah di sini ini hanya gini aja, untuk bobotnya ringan, kalau nggak salah hanya sekitar 130 something gram. Nah di sini ada semacam pelindung gitu, yang dari beberapa reviewer sih di YouTube katanya mending dilepas aja karena ini berisik banget, bikin berisik. Tapi ya udahlah, yang namanya nerbangin drone di luar berisik juga nggak masalah. Terus di sini ada penutupnya, kayaknya kalau mau dipakai ini dibuka. Nah ini dibuka kayak gini, jadi kalau misalkan mau disimpan tinggal ditutup lagi. Untuk bahan dari si drone-nya sih ini nggak bisa dibilang bahan bagus banget, tapi ya nggak murahan juga. Terus bobotnya ringan, nggak tahu nih nanti di pantai bisa seimbang atau enggak, atau misalkan kalau pas lagi anginnya kencang bisa seimbang atau enggak gitu. Yang jelas kalau di reviewer orang lain sih ini ya aman-aman aja gitu. Kalau dari hasil gambar aman-aman aja. Terus di sini juga ada baterainya cuma 1. Kita buka dulu baterainya. Tinggal ditekan terus digeser ke bawah. Tek, dibuka. Nah, ini baterainya kecil banget, dari bobot juga ringan banget, dan katanya ini bisa bertahan hanya 18 menit terbang. Dan karena gue belinya yang basic jadi cuma 1. Jadi ya harus pakai cas gitu ya, dan untungnya casannya juga Type C dan diperbolehkan menggunakan power bank. Jadi ya harusnya aman lah, 18 menit nerbangin di satu tempat. Setengah jam 20 menit cukup lah. Terbangin cas gitu. Lalu apa lagi ya? Kalau misalnya mau ngirim datanya gimana? Ya, untuk mengirimkan hasil rekaman atau hasil foto dari sini, nanti kita coba. Ini kan baru video unboxing, cuman menurut info katanya ini bisa menggunakan aplikasi DJI. Jadi selain ada 6 mode di sini, kita juga bisa atur atau remote si drone ini menggunakan aplikasi DJI. Jadi langsung gitu. Otomatis si gambarnya pun bisa kita download langsung dari aplikasinya. Tapi nggak tahu nih, nanti kita coba ya di depan rumah, kita coba rekam sedikit menggunakan aplikasi. Lalu pilihan kedua sebenarnya bisa pakai Type C ini. Jadi kayak kamera habis beres lalu dipindahin dari Type C. Jadi ini selain buat ngecas juga buat pindahin datanya. Ya, keren. Oke, mungkin video unboxingnya sampai sini dulu. Oh ya, sebentar, dan di sini sih dari bawahnya ini kayaknya ada sensor infrared yang nanti akan dia ngebaca tangan kita atau misalkan ngebaca ketinggian. Lalu di tengahnya ini sensor apa ya, mungkin kalian yang udah pakai DJI Neo boleh
bantu gua untuk nyari tahu fungsi-fungsi yang ada di drone ini apa aja, boleh komen di bawah. Oke, segitu aja untuk video unboxing. Nanti lanjut sore untuk pengetesan dari drone ini.